الفتحة على الله يعفو عنا وعن والدينا ومشايخنا وأن أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيد والزلل وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sehubungan tuan guru kita dalam kondisi kurang sehat beberapa hari ini, karena waktu hari Sabtu kami ngaji beliau tidak keluar dari kamar. Nah, sampai tadi pun informasi belum sembuh. Mudah-mudahan saja kita doakan dengan Ummul Quran suratul Fatihah mengangkat penyakitnya sehingga dapat pulih kembali melaksanakan aktivitas untuk melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah bersama duduk di majlis salim bi barakati al-Fatihah. Iya kan. Bela hadirin jamaah rahimakumullah, kembali ababul asyir fi fadilatil jumu'ati. Mengulas sejenak mundur ke belakang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tarakal juma'ata min ghairi uzrin falyatasaddaq bidinarin fa lam yajid fa nisfi dinarin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man taraka salasa juma'in tahawunan biha taba Allah ala qalbi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man taraka salasa juma'atin min ghairi udhrin kutiba minal munafiqin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man mata yaumal jum'ati aw lailataha rufi'a anhu adzabul qabri. 3 hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan salat Jumat, di mana yang sekilas kita baca tadi telah bersabda Rasulullah sallallahu man taraka Jum'ata, barang siapa yang meninggalkan Jumat min ghairi uzrin, tanpa uzur, tanpa alasan, falyatasaddaq bidinarin, maka dia bersedekah bidinarin dengan 1 dinar. Falam yajid, maka jika dia tidak mampu, panisfi dinarin, maka dia bersedekah dengan 1/2 dinar.
Ini hadis menjelaskan tentang bahwa kita sebagai umat Rasulullah tidak boleh gegabah, apalagi melecehkan tentang masalah Jumat yang hanya terjadi seminggu sekali. Memang di dalam syariat agama Allah begitu bijaknya menurunkan tentang sholat baik yang setiap hari 5 waktu maupun seminggu sekali hari Jumat, setahun sekali hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ini semua merupakan alat sebagai forum silaturahmi dan syiarnya agama Islam. Sebab kalau kita sebagai umat Rasulullah sadar bahwa agama manapun kalau melihat kesatuan dan persatuan Islam, wabil khusus di dalam sholat berjamaah 3 macam tadi, mereka akan merasa kecil dalam pandangan Islam karena begitu kompaknya Islam tiap hari seminggu sekali maupun ibadah tahunan itu Idul Fitri dan Idul Adha. Nah makanya kalau mereka meninggalkan sholat Jumat saja ini tanpa alasan, tanpa ilat, maka dia harus hendaklah bersedekah dengan 1 dinar. Nah kalau tidak mampu 1 dinar harus bayar separuhnya, setengah dinar. Itu berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Nah yang kedua, telah bersabda Nabi SAW, man taraka salasa Juma'in tahawunan biha toba Allah ala qalbi. Barang siapa yang meninggalkan Juma'in, Jum'ah tahawunan, apalagi dia melarang biha dengan Jum'ah, toba Allah ala qalbi, maka Allah menstempel atas hatinya, dicap oleh Allah. Orang yang tidak melaksanakan Jumat tadi, nah ini pun termasuk kategori jangankan melarang, tidak Jumat saja tanpa uzur harus melaksanakan sedekah 1 dinar. Apalagi kita berani untuk melarang orang, mengajak orang di hari Jumat. Makanya orang dulu tuh di kampung-kampung kalau anaknya no bepergian itu suka nggak ngasih. Ibu nggak rela kalau kamu berangkat hari Jumat kecuali setelah sholat Jumat. Itu orang dulu. Orang sekarang. Nah kenapa orang dulu sampai segitunya? Karena di dalam syarat melaksanakan Jumat kan 40 orang. Maklum namanya di kampung. Walaupun secara hukum mendirikan masjid itu harus berada di tengah-tengah kota. Tidak boleh di daerah terpencil karena perhitungan syarat hanya Jumat 40 orang. Nah kalau daerah terpencil kira-kira berapa orang jumlahnya? Ya, ini satu. Nah yang kedua, Jakarta berlebihan masjid. Hampir setiap RT ada masjid. Ya, nah sehingga boleh mendirikan Jumat dengan catatan apabila selalu terjadi komplain yang satu dengan yang lain. Ini contoh di Masjid Sukamulya. Di depannya masjid, di belakangnya Masjid Al-Mutakin. Karena dulu semenjak musola saya udah ngajar di sana. Nah itu ketua pengurus dari Kewitang suka mampir ke rumah, cerita tentang kondisi antara masjid depan dengan musola pada waktu itu. Setiap tahun selalu rincuh dan rincuh. Rincuhnya kenapa? Pertama, kalau malam takbiran ada beduk didodet oleh mereka. Anti beduk. Dan menjelang puasa pun ribut gara-gara ini pengen 11, gara-gara pengen 23. Kan nggak beres-beres tuh. Saya bilang ini satu-satunya nih langkah kenapa harus buat masjid masing-masing. Alhamdulillah
Nah sekarang mereka tidak lagi kejadian hal tidak diinginkan karena masing-masing punya kandang. Kandang istilahnya azan sekali di depan, yang azan 2 kali di belakang. Atau yang ketiga, apabila masjid sudah tidak mampu menampung jamaah karena mungkin kondisi masjid terbatas, ya sehingga jalan-jalan penuh diisi oleh sholat Jumat. Sedangkan kalau kita mendirikan Jumat di jalan apalagi sholat Id, kira-kira hukumnya gimana? Boleh nggak? Boleh nggak? Kan sekarang banyak nih, sampai-sampai pengalaman saya tahun yang lalu tuh mau khotbah daerah sana. Itu di Jiung ditutup, Mokotan Panjang ditutup, itu mobil ABRI, mobil istilahnya Indomaret mengirim barang total nggak bisa jalan gara-gara jalannya dipakai. Kira-kira gimana? Untung nggak ada belambir. Kalau terjadi kebakaran kira-kira mana? Ini kata mu'alim kan nggak boleh sebetulnya mendirikan sholat di jalan. Kayak itu jalan bukan hak umat Islam, tapi semua agama berhak menggunakan jalan raya. Nih ya. Jadi padahal di masjid masih kosong, di mushola juga masih ada. Kok kenapa istilahnya mereka suka ingin banget mengadakan acara sholat di jalanan? Ya. Nah ini kembali kalau mu'alim sangat istilahnya jangan emang masjid nggak bisa nampuh. Kita harus toleransi beragama walaupun mereka tahu ini hari raya. Tapi kalau suatu saat ada hal yang sangat penting mereka harus pergi sementara jalan tertutup, nah harus lewat mana mereka. Nah ini salah satu contoh ya. Kalau nggak mampu menampung silakan membuat masjid istilahnya agar masing-masing masjid bisa menampung jamaah. Ternyata ini memang suka terjadi. Contoh di Sumber Batu, di tengah-tengah ini Masjid Al-Hikmah, ini Masjid Al-Fatah, ini masjid. Ini di pinggir Pali ada musola Asalin. Saya ngajar juga di situ udah puluhan tahun. Lalu pengurus rupanya rembuk, minta pandangan terhadap KUA, DMI, ya termasuk saya, gimana kita ingin mengadakan sholat Jumat. Saya tanya, cukup nggak 40 orang? Lebih sih, sebab kita jembatan tuh kali ditutup untuk dijadikan sarana sholat. Belum di atas dan sebagainya. Ukuran untuk Jumat hanya di dalam doang itu tidak memadai, tidak cukup untuk syarat Jumat. Kenapa? Karena kondisinya kecil. Nah akhirnya DMI dan KUA mengizinkan untuk mengadakan salat Jumat yang akhirnya ternyata semua masjid 3 dimensi tadi ya semua tertutupi dengan persyaratan yang cukup. Itulah Jakarta ya. Nah, jadi kembali syarat mendirikan masjid itu nggak gampang. Kalau seandainya kita mendirikan aja, apalagi saya bilang sama pengurus itu nggak gampang mengurus masjid, apalagi nyari khatib, apalagi pendanaan terkadang itu kan ya khatib bayar ini segala macam. Nah, kita kasih pandangan mereka, tapi mereka tetap ingin mengadakan, ya akhirnya diadakan itu mushola. Ya, nah ini kembali pada kita semua. Jadi yang ketiga, telah bersabda Rasulullah SAW, man taraka salasa juma'atin min ghairi uzrin kutiba minal munafikin. Telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur kutiba minal munafikin, maka ditulis sebagai orang munafik. Ini munafik apalah, munafik itikad atau munafik dalam ucapan. Karena ada dua kan, ada munafik dalam ucapan tapi nggak sampai di hati, tapi ada yang benar-benar munafik itu di dalam hati. Yang terancam dalam ayat innal munafikina fi darki asfali minan nar, orang munafik akan masukkan ke dalam keraknya neraka. Tahu kerak?
paling bawah. Kalau anak santri tahu tuh kerak yang hitam itu. Ya, itu di bawahnya. Nah, itu bukan dimaksud dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al munafiqu salah satu. Alamul munafik salah satu. Ciri-ciri orang munafik kan idza hadasa kadzaba. Kalau dia bicara dusta. Wa idza tumina khana, wa idza akhlafa itu kan. Nah, wa'ada akhlafa, kalau bicara dia bohong. Yang kedua, kalau seandainya dia berjanji mengingkari, kalau diamanati dia berkhianat. Ini bukan termasuk kategori ayat tidak kriminanar, tapi hanya sebatas omongan yang dia ucapkan tanpa masuk ke dalam hati. Nah, ini termasuk kategori bukan ancaman dalam surat tadi. Nah, sedangkan ini termasuk yang mana? Apakah munafik i'tiqad atau munafik dalam ucapan? Nah, kalau kita sepintas melihat ini min ghairi uzrin kutiba minal munafik, tanpa alasan ya, tanpa uzur ditulis dicap sebagai orang apa? Orang munafik. Ya, kalau bisa baik i'tiqad maupun ucapan jangan sampai kita lakukan. Walaupun mungkin sering terjadi orang Islam suka bohong. Ada nggak di antara kita yang bohong? Nah, berarti orang munafik kan? Atau kita pernah janji tapi kita ngingkari, ya? Atau kita diamanati oleh pengurus, oleh masyarakat, masjid, wa imam, organisasi apapun, tapi kita berkhianat dengan kepengurusan, itu pun termasuk orang munafik. Nah, sedangkan kalau yang dikatakan dalam firman Allah tadi, dulu di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar munafik i'tiqad. Kita bisa bayangkan kalau orang-orang munafik bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada baginda Rasulullah, "Ya Muhammad, ane percaya ente adalah sebagai rasul. Ente sebagai utusan Allah." Begitu datang kepada teman-temannya, "Saya sih cuman ya pura-pura Islam aja Muhammad, padahal saya benci dengan Islam, bahkan saya istilahnya bukan sebagai pengikut umat Muhammad, tapi saya hanya sebagai teman biasa." Nah, ini kalau amanah, jadi dia mengatakan bahwa dia beriman pada Allah, padahal hatinya enggak, cuman hanya sebatas di lidah mengatakan beriman. Itu pernah di zaman Rasulullah, itu yang dimaksud munafik yang i'tikadnya enggak percaya, walaupun dia mengaku sebagai bersahabat saja dengan Rasulullah, tapi enggak percaya dengan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam man mata yaumal jum'ati aw lailataha rufi'a anhu adzabul qabri. Ini sering didambakan oleh umat Islam ingin meninggal pada malam atau hari Jumat. Loh, kenapa? Mereka menginginkan berdoa, "Ya Allah, matikanlah saya dalam husnul khotimah, baik di dalam malam ataupun siang hari." Karena itu rupiah anhu adzabul qabri, adzabul qabri, Allah akan hilangkan siksaan kubur. Diangkat siksaan kubur, tidak ada siksaan kubur kalau orang meninggal pada hari Jumat. Saya Masjid Al-Mutakin, pengurus yang kesekian, ketuanya. Kalau saya datang aja, "Ustaz, doakan saya supaya meninggal hari Jumat atau malam Jumat." Orangnya ahlul ibadah, orangnya cakep lah, putih bersih. Itu selalu kalau saya datang minta didoakan supaya meninggal kalau nggak malam atau siang. Ternyata apa yang dia mintakan doa untuk meninggal, ternyata persis jam 3 menjelang subuh malam Jumat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, padahal kematian kan kehendak Allah.
Tapi dengan sebab memohon kepada rupanya doanya dikabul. Sehingga permintaan malam Jumat persis beliau meninggal. Luar biasa. Bapak-bapak suka minta doa pengen mati malam Jumat. Cuman malam atau hari Jumatnya Jumat kapan kan gitu. Karena menghindari ini nih, siksa apa? Siksa kubur. Bukan saja ini kalau melihat, kenapa minta hari Jumat atau malam Jumat? Karena yang menyolatkan jenazah kan gak sedikit. Ya, karena habis salat Jumat biasa diumumkan di malam di siang hari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal almarhum Bapak Pulan bin Pulan jam sekian dan lain seterusnya, maka akan dikebumikan pukul sekian. Nah ini di mana? Kalau Jakarta beda dengan di kampung. Kalau di kampung mereka suka menyolatkan jenazah karena ada transportasi. Kalau Jakarta nggak ada ya. Jangankan jamaah, ustadz aja nggak dikasih transportasi. Ditolong Pak ya. Kalau kita minta kepada ustadz suruh nyalatin jamaah, ya minimal kasihlah transportasi, jangan ucapan terima kasih doang. Ada begitu nggak? Ada nggak mesti begitu? Kan tega banget. Emang nyolatin jenazah nggak pakai ilmu gitu? Iya kan? Kenapa? Ya kita sadar diri lah. Karena untuk mencari imam nyolatin jenazah ini kan nggak gampang. Ya, nggak main serampangan suruh si jadi imam tanpa mengenal dia siapa dia. Nah, dalam segi bacaan, adab dan sebagainya, mungkin dia tidak tahu menceritakan sholat jenazah. Itu yang dia khawatirkan, nggak pakai ilmu. Nah, kalau nggak pakai ilmu kan mardudatun latuk balu, ditolak, tidak akan diterima oleh Allah. Kan mubazir nyalatin jamaah. Makanya kalau di kampung ini tradisinya dikasih transportasi. Tujuannya supaya mereka komitmen dengan undangan untuk nyolatin jenazah. Berapa sesuai dengan target atau budget ya. Ini target, ini budget menentukan targetnya berapa puluh orang. Karena ada hadis juga kalau 40 orang menyolatin mayit sama itu pun rupiah anhu adzabul qabri. Nah, sekarang kalau Jakarta, kenapa orang jarang mau nyolatin jenazah padahal sudah diumumkan? Padahal pahala orang nyolatin jenazah seperti gunung Uhud. Kirotun. Nah, kalau saat kita nyolatin jenazah itu pahalanya seperti gunung Uhud. Padahal Rasulullah sudah memberikan motivasi. Tapi ironisnya Jakarta udah diumumkan diajak nyolatin jenazah masih tetap orang gak mau. Apakah perlu gaya kampung? Pakai transportasi. Nah ini ya. Mungkin kalau ke transportasi tukang gojek juga ikut nyolati ya dan lain seterusnya kalau gaya tradisi di kampung seperti itu. Nah kalau Jakarta boro-boro orang lain keluarganya pun terkadang hanya jadi penonton doang, nggak nyolatin jenazah orang tuanya, bahkan suruh jadi imam pun nggak mau. Kenapa? Nah, ini ada terjadi cerita waktu saya tinggal di Poncol gitu. Ada bapak-bapak datang 2 orang ke rumah saya. Ibunya meninggal. Kata anaknya, Ustaz, tolong nanti sholatkan ibu saya. Ya, habis zuhur. Saya tanya, di masjid apa di rumah? Dia bingung kan? Di rumah aja deh. Nah, lalu temannya nyolek nih. Lu gimana? Rumah kamu kecil, nanti Ustaz rukunya gimana? Sujudnya gimana? Dikira sholat jenazah pakai sujud.
Rumah kamu kan kecil, masa Ustaz nanti ruko sujudnya gimana nyolatin jenazah? Astagfirullah, ini jangan-jangan Jakarta yang nggak mau nyolatin jenazah saking nggak tahunya. Itu kan, naudzubillah men, daripada sholat jenazah sangat besar. Apalagi kalau orang yang ahlul ibadah, nggak boleh lihat ada bendera kuning. Ditanya siapa meninggal, pulang dan kapan disolatin, jam sekian saya siap mau datang. Tuh kalau orang ahli ibadah malah nyariin orang nyolatin jenazah. Ini kembali buat kita semua. Nah, jadi terakhir tadi bahwa orang yang meninggal hari Jumat atau Lailatul tadi rupiah wadzabullah akan dihilangkan oleh Allah siksa kubur. Ya, mudah-mudahan kita pun meninggal hari atau malam Jumat, tapi jangan Jumat malam atau siangnya Jumat boleh kita minta, kan hari kiamat pun terjadi Jumat kan. Nah, ini antara hari kiamat dengan mati duluan mana atau berbarengan. Untuk mintanya boleh saja, tapi Jumat besoknya jangan dulu. Ini contoh ya, ini terbukti tuh jamaah tadi. Begitu saya dapat informasi Ustaz ketua meninggal dunia kapan? Jam 3 menjelang subuh habis salat malam, kemudian dia meninggal. Subhanallah. Nah ternyata apa yang dimohonkan oleh beliau, minta pada kita doakan, ternyata dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kematian yang dia minta tersebut sesuai dengan janji Nabi tadi, rupiahan wa adabul kubri, diangkat, dihilangkan siksa kubur, dan mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inilah sekira yang dapat saya sampaikan. Insyaallah nanti ke depan man qala yaumal jum'ati li sahibihi wal imamu yakhtubu ansit atakallam yauma abasa wa syara biyadihi abirasihi wallahu a'lam bisawab. Sampai di situ. Baiklah hadirin, mari kita sama-sama tutup dengan zikir tauhid. Ada pengumuman? Oh iya, minggu besok kembali di An-Nur karena seiring dengan tuan guru kita tidak hadir. Inilah jamaah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kekurangan dan kesalahannya. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falitafadhal masykur.